Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa khusukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Wa tadabbaru fi qawli rabbikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال أيضا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله العظيم. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam dua ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita dengarkan tadi, yang khatib coba jadikan sebagai pijakan dalam khutbah Jumat hari ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun wa la'ibun. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya senda gurau dan permainan. Wa inna darul akhirata hiyal hayawan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Lau kanu ya'lamun, sekiranya mereka atau kita manusia ini mengetahui. Di ayat kedua Allah Subhanahu wa taala menegaskan dan sekaligus menginformasikan tentang sikap manusia pada umumnya atau sikap kita pada umumnya dalam kaitannya dengan kehidupan dunia dan juga sekaligus kehidupan akhirat kelak. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Sayangnya kalian atau manusia ini pada umumnya tu'thiruna al-hayatad dunya, lebih mengutamakan atau lebih mementingkan, lebih memprioritaskan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan sedangkan akhirat itu kata Allah Subhanahu wa taala lebih baik dan lebih kekal, terutama tentunya bagi orang-orang yang akan mendapatkan balasan yang membahagiakan kelak. Di yaumil akhir itu orang-orang beriman pasti akhirat lebih baik, walaupun tidak semua orang akan mendapatkan karunia seperti itu. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ya, tentu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya sekaligus sebagai suatu kebahagiaan bagi kita orang-orang
yang mengaku sebagai orang yang beriman, sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa tentu kita semua sudah menyatakan bahwa kehidupan akhirat itu lebih kekal, lebih abadi, dan menjanjikan kehidupan yang lebih baik, lebih bahagia, membahagiakan dan menyenangkan bagi orang-orang yang beriman. Dan di sini pun Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita untuk menjadi sikap hidup kita, untuk menjadi pola pikir kita, bahkan untuk menjadi keyakinan atau akidah kita bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah kehidupan yang sementara, kehidupan yang tidak lama, kehidupan yang penuh permainan, senda gurau. Bahkan di ayat lain dikatakan sebagai kesenangan yang menipu, yang memperdayakan. Amal hayatud dunia illa mata'ul gurur. Tiadalah kehidupan dunia itu kecuali kebanyakan alas sebagai mata'ul gurur, kesenangan yang menipu atau memperdayakan. Tentu hadirin sekalian, prinsip hidup ini atau keyakinan seperti ini tentu bukan sekedar dalam pikiran, tetapi dituntut tentunya untuk kita realisasikan, kita wujudkan, nampakkan dan bumikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam segala perilaku, tindak tanduk kita, dan seluruh aspek kehidupan kita. Tentu dengan cara seperti itulah baru keyakinan ini dapat memberi manfaat sebagaimana yang kita inginkan dan diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi kembali kepada sifat dunia yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, banyak menipu dan memperdayakan manusia. Dan itu pun diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil garur. Janganlah kalian sampai diperdayakan, ditipu oleh kehidupan dunia, apatah lagi ditambah dengan bantuan godaan setan, bujukan rayuan setan laknatullah. Dan juga dalam banyak hadis, dalam banyak sabda Rasulullah SAW, bukan hanya satu dua yang senada, telah memberikan juga warning bagi kita, tazkirah, peringatan. Adzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena peringatan itu dijamin akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Nabi memperingatkan kepada kita semua, walaupun lewat dialog dengan salah seorang sahabat beliau yang waktu itu masih tergolong bocah, yaitu Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Dan ini sekaligus sebagai landasan pendidikan kita, bahwa sejak dini, sejak kecil, sejak bocah, anak-anak sudah perlu ditanamkan prinsip-prinsip hidup dan bagaimana menyikapi hidup ini yang betul, yang benar. Dari kecil sudah harus diajarkan, ditausiahkan. Dan begitulah Rasulullah memberi contoh, dan ini tausiah ini untuk kita semua, umat beliau. Beliau bersabda, "Kum fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil."
Karena dunia keadaannya seperti tadi, dan kehidupan akhirat yang dikatakan tadi lebih abadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia lebih baik bagi orang-orang tentunya yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat daripada hasil amal usahanya, ibadahnya, kebaikan-kebaikannya waktu hidup di dunia. Namun perlu diingatkan agar supaya terhindar dari godaan-godaan dan tipuan-tipuan dunia yang memang banyak menipu manusia dengan gemerlapnya, dengan keindahannya. Sehingga Nabi mengatakan kepada Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib, hendaklah engkau berada di dunia ini atau menyikapi hidup di dunia ini ka'annaka gharib, kamu merasa, kamu menganggap, menyikapinya ka'annaka gharib, wah engkau hanya sebagai seorang asing yang mampir di dunia ini. Awabir sabil, atau lebih mudah dipahami kata Rasulullah SAW, atau kamu hanya diibaratkan sebagai seorang musafir yang hanya lewat kemudian mampir sejenak, sebentar di dunia ini. Namun tentunya di sana kita sadari bahwa mampirnya kita di dunia atau dimampirkannya oleh Allah SWT kita di dunia ini yang hanya sebentar, sejenak, ada maksud dan tujuannya tentunya. Justru pada kehidupan yang kita lalui ini, yang sebentar ini, yang singkat ini, justru di sana Allah Subhanahu wa taala mengharapkan atau menuntut kita untuk mempersiapkan bekal untuk menghadapi perjalanan hidup atau kehidupan yang lebih panjang, bahkan abadi, yaitu abqa, yaitu akhirat kelak. Nah, inilah tentu hadirin sekalian yang perlu untuk kita sadari, yang perlu untuk kita selalu ingat bahwa betul hidup kita singkat di dunia ini, tapi Allah Subhanahu wa taala akan menuntut lewat hidup kita di dunia ini, apakah kita berhak untuk mendapatkan balasan yang tiada taranya berupa kebahagiaan kelak nanti di yaumil akhir yang tiada batas, tiada akhir, atau justru sebaliknya. Nah, disinilah perlunya untuk kita senantiasa memperhatikan dan merenungkan seperti nasihat atau tausiah Rasulullah SAW tadi kepada salah seorang sahabatnya. Dan tentunya bagi orang-orang yang menyadari, memahami dan meyakini persis tentang hakikat kehidupan dunia ini dan juga tentunya hakikat kehidupan akhirat kelak, dan nampak secara jelas dan sebagai satu realitas dalam kehidupannya betapa dia adalah memang orang, tentunya khususnya di mata Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang meyakini akan hakikat kehidupan dunia yang fana, yang sementara ini, namun tempat untuk mempersiapkan bekal, dan meyakini akhirat sebagai tempat yang kekal abadi, dan di sana nanti kita akan mendapatkan ganjaran balasan dari kehidupan yang telah kita lalui di dunia ini dengan seluruh tentunya aktivitas kita di dalamnya yang singkat, tapi akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih abadi atau selama-lamanya. Tentu bagi orang yang menyadari hal ini dan sampai kepada tingkat keyakinan yang memang mengejawantah dalam dirinya, dalam hidupnya, mereka lah, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, tentunya orang-orang yang insya Allah akan memberi nilai, memberi harga, kadar yang semestinya terhadap
segala perjalanan waktu dari tahun ke tahun, bulan ke bulan, sampai detik, menit dan detik dalam kehidupannya, mereka akan hargai, mereka akan beri nilai dan menyadari bahwa lewat itu semualah mereka akan mendapatkan apa yang menjadi idamannya nanti kelak di yaumil akhirah. Termasuk tentunya dalam kaitannya dengan kedatangan bulan Ramadan yang kita masih ada di dalamnya ini, yang memang setiap tahun disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat Nabi Muhammad SAW khususnya ini sebagai tempat untuk meraih bonus, mengumpul bonus dan meraih sekian banyak janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Untuk betul bisa lewat bulan Ramadan ini kita akan mendapatkan kesempatan untuk meraih sebanyak-banyaknya, melipat gandakan daripada bekal-bekal yang kita akan bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam bulan Ramadan ada satu malam yang di Al-Qur'an dikatakan Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, yang kata Allah Subhanahu wa taala sendiri nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Amal-amal ibadah kita yang wajib dilipat gandakan, berlipat-lipat ganda 70 kali bahkan bisa lebih dibanding di luar bulan Ramadan yang sunat dinilai wajib. Dan banyak lagi informasi-informasi yang akurat yang kita harus yakini dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tentang kelebihan-kelebihan, tentang nilai-nilai kemuliaan dan keuntungan-keuntungan yang dijanjikan oleh Allah lewat bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan sisa Ramadan yang tidak tinggal separuh ini, yang sudah lewat lebih separuh ini, kita sudah berada pada hari ke-16. Mudah-mudahan kita menyegarkan kembali kesadaran kita, keyakinan kita, dan diikuti dengan mujahadah tekad kita untuk betul-betul jangan sampai Ramadan yang masih sisa ini menurun dibanding yang sudah kita lewati, tapi hendaknya lebih meningkat. Karena dengan cara seperti itulah berarti kita menyikapi bulan Ramadan dengan benar seperti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, sehingga di hari 10 terakhir Ramadan dalam hadis dikatakan beliau semakin mengencangkan ikat pinggangnya, semakin mengencangkan ikat perutnya atau menyingsingkan dengan bajunya untuk istilah kita, untuk bagaimana supaya meningkatkan segala upayanya, mujahadahnya dalam amal ibadah dan amal-amal kebaikan, tadarus Al-Quran dan lain-lain sebagainya dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk dapat merealisir apa yang menjadi keinginan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan bahkan dicontohkan oleh beliau dan para sahabatnya dalam kaitannya dengan kedatangan bulan Ramadan ini, yang kita tidak tahu apa kita masih akan ketemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Mungkin saja, dan itu tidak mustahil, bahkan boleh jadi inilah bulan Ramadan yang terakhir entah siapa di antara kita. Sehingga pesan ulama kita, sebagaimana juga pesan Rasulullah SAW terhadap ibadah salat, yang pernah beliau katakan, kalau mau merasakan dan menikmati khususnya salat, maka hendaklah engkau membayangkan bahwa inilah salatmu yang terakhir. Yang dikatakan oleh beliau, salatu muwaddi, salatnya orang yang berpisah, pamit, karena merasa bahwa inilah salatnya yang terakhir. Begitu juga tentunya kita dengan bulan Ramadan, dengan bulan puasa ini dan seluruh ibadah-ibadah yang ada di dalamnya. Mari kita anggap bahwa inilah Ramadan yang terakhir mungkin bagi kita, inilah puasa kita yang terakhir, sehingga kita mudah-mudahan bisa juga memaksimalkan usaha kita untuk meraih daripada apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat bulan Ramadan ini. Kalau tahun depan kita masih dapat ketemu dengan bulan Ramadan, berarti itu adalah karunia tambahan lagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu pun
tentunya menjadi harapan kita semua, dan mudah-mudahan masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dapat mencicipi bulan Ramadan yang akan datang dengan seluruh kemuliaan dan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahr Ramadan sayyidash syuhur wa farada alaina fihi as-siyam wa sanna rasuluhu al-qiyam wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa dzarul fawahisha ma zahara minha ma batan. Wa aktsiru minas salati wassalamu ala nabiyyikum alaihi wassalatu wassalam. Kama amarakumullah ta'ala biqoulih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala alihi. Wa barik ala Muhammadin wa ala alihi kama barakta ala Ibrahim wa ala alihi fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadil hajat. Allahumma ati qulubana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.